Selamat datang di review portofolio episode 2 bersama Pak Tua. Hari ini Jumat 13 Mei 2022. Kita akan review portofolio kita minggu lalu. IHSG minggu ini ditutup nyaris 9%, minus 9% ya, 8,6%. Dan portofolio kita alhamdulillah ditutup positif. Walaupun 8 dari 11 transaksi mengalami kerugian. Jadi kalau penasaran, ikuti terus video ini, sementara kita intro dulu ya. Jadi di video kemarin kita bahas 5 saham yang ada di portofolio Pak Tua. Yang pertama itu CMRY, yang kedua itu NRG, yang ketiga itu Buka, lalu ada ADRO dan PTBA. Dari 5 saham itu 4 diantaranya memberikan kerugian. Jadi hanya ENRG yang memberikan imbal hasil positif. Selain 5 saham ini, kami juga membeli 6 saham lain, di mana 4 diantaranya juga memberikan kerugian, hanya 2 yang memberikan keuntungan. Artinya dari 11 saham yang kita transaksikan di minggu ini, 8 diantaranya memberikan kerugian, hanya 3 yang memberikan imbal hasil positif. Namun untungnya, jumlah kerugian kami tidak lebih besar daripada jumlah keuntungan. Maka portofolio kami minggu ini tumbuh positif sekitar 1,5% dibanding IHSG yang turun nyaris 9%. Jadi cukup baik. Apa alasan kami membeli dan menjual saham-saham ini? Mari kita bahas. Oke. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada 11 transaksi kita di minggu ini. Sebenarnya 5 transaksi dilakukan di sebelum libur lebaran, lalu 6 lainnya di minggu ini. Tadi kita tahu ada ADRO, Buka, lalu ini yang baru di minggu ini ada AKRA, ada Budi, ada CMRY, NRG, ITMG, KKGI, NICL, PTBA, dan SGR. Ada 11 transaksi, di mana 8 diantaranya memberikan return negatif dan hanya 3 yang memberikan return positif. Alasan kami membeli dan menjual sudah kami sampaikan di video sebelumnya. Misalnya PTBA, kami melihat harganya menembus MA9 dengan pergerakan yang cukup meyakinkan. Ternyata di hari esoknya harga cukup dalam, walaupun masih belum menembus MA9 ya di tanggal 10. Kami cut loss baru di tanggal 10-nya saat MA9-nya firm ditembus. Kalau ADRO rasanya langsung dijual di tanggal 9 karena di tanggal tersebut firm sekali MA9-nya ditembus. Saham yang memberikan kami kerugian yang cukup besar adalah Buka, karena seperti yang telah saya sampaikan, saya belinya saat harga menembus garis diagonal ini di tanggal 28 April dan menggunakan 356 sebagai stop, dan kejadian di tanggal 9 Mei itu harga langsung ARB ya. Jadi saya masih floating loss ARB. Di tanggal 10 saya jualnya persis di 332. Jadi di tembok paling kanan terakhir itu saya sempat jual dan untungnya kemakan, jadi saya tidak terbawa sampai 3 hari selanjutnya. Ini namun karena size-nya yang cukup besar dan minus yang cukup tinggi 12%, itu jauh di atas rata-rata yang biasa saya alami, jadi Buka memberikan loss yang cukup besar dibanding loss-loss saham-saham yang lainnya yang seperti saya sebutkan, ada ADRO dan PTBA tadi. CMRY juga saya rasa impas ya, itu saya jualnya karena ternyata saya punya floating profit sekitar 5% di CMRY ini, dan saya jual kalau nggak salah di tanggal 11 atau di tanggal 10 ini, begitu harga firm menembus MA9-nya. Yang selanjutnya ENRG, ini satu-satunya saham yang memberikan keuntungan kepada kita. Jadi saya jualnya di rata-rata 240 242. Itu saya jual karena melihat pergerakan IHSG yang terkoreksi cukup tajam, jadi kami mengambil sikap defensif
Memang jika dianalisa sekarang keputusan tersebut terlihat seperti buru-buru, tapi kami percaya itu keputusan yang cukup tepat ya menjual uh, energi di kisaran 240. Selanjutnya saham-saham yang kami beli di minggu ini dan kami jual juga di minggu ini. Misalnya, KGI kami beli saat menembus resisten diagonal ini. Jadi memang hokinya cukup tinggi. Kami jual di hari itu juga kalau nggak salah ya. Di 590-an ini kami jual. Jadi kenaikan hari ini kami sudah tidak ikut karena seperti yang saya sampaikan tadi, melihat pergerakan IHSG yang sangat volatile, jadi kami mengambil sikap bahwa kami harus lebih mendingan mengamankan keuntungan yang sudah dimiliki ketimbang membiarkan let profit run. Walaupun memang sekali lagi jika diperhatikan candle hari ini, rasanya pasti menyesal ya kalau melihat apa yang sudah kita jual terus naik gitu. Tapi kami yakin keputusan kami sudah didasari ke pengalaman kami selama ini. Lalu kami juga punya satu saham yang memberikan keuntungan yaitu SGER. Sebagian saya jual kemarin dan sebagian lagi saya jual hari ini di lupa saya deh. Tapi sebelum Jumatan tadi sepertinya di pivot harga ini deh di tengah-tengah candle hari ini. Sama alasannya karena dalam rangka mengamankan gain yang sudah diperoleh. Walaupun memang in hindsight melihat posisi IHSG yang sudah di MA 200, terus memang kemungkinan mantul itu sangat tinggi gitu dan benar terjadi hari ini, tapi namanya juga keputusan. Kami yakin secara long term itu keputusan yang cukup baik. Saham apa yang menarik di minggu depan? Saham-saham yang menarik di minggu depan tentu saham-saham batu bara ya, ITMG, PTBA, ADRO masih sangat menarik untuk diperhatikan. Satu lagi saham saya lupa, LMPE sebenarnya. Ini saham tadinya saya mau pasang beli saat breakout harga di 420 ini, cuman entah kenapa saya tidak melakukan itu, tapi untungnya KKGI kebeli dan SGR juga kebeli, jadi ya namanya juga trading, tidak semua bisa kita peroleh keuntungan ya. Bagaimana strategi kita di minggu depan? Minggu depan terus terang keyakinan kami saham akan cukup volatile, jadi posisi kami menghindari terlibat di pergerakan yang terlalu ekstrim. Jadi mungkin minggu depan kita akan sangat jarang bertransaksi karena posisi saat ini semua stok portfolio kita sudah kita jual ya. Jadi posisi saat ini saya kosongan, tidak punya stok apa-apa. Saya rasa itu cukup untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka videonya, mohon di subscribe, like, dan share. Dan tinggalkan komentar kalau mau minta atau request saham-saham yang ingin dibahas secara teknikal. Terima kasih. Assalamualaikum.